Aksi-aksi Tritura. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa gerakan 30 SPKI pada tahun 1965. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari Persatuan Politik Indonesia. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan rakyat dan keadaan politik keamanan negara menjadi kacau. Keadaan perekonomian makin memburuk di mana-mana, inflasi mencapai 600%. Sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi-Aksi Pemuda, Mahasiswa, Pelajar, Buruh, Sarjana, dan kaum wanita. Lain dari kesatuan tersebut, kesatuan aksi tersebut dengan dalih menuntut menyelesaikan politis yang terlibat G30 SPKI, dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membuat furian mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila. Tritura merupakan singkatan dari 3 tuntutan rakyat. Aksi Tritura sendiri terjadi setelah adanya gerakan 30 SPKI, atau lebih tepatnya pada tanggal 10 Januari 1966. Aksi ini dilakukan oleh KAMI. Yang pertama dari Tritura yaitu pembubaran PKI, Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, perombakan kabinet. Dan yang ketiga itu penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret adalah penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada 11 Maret 1966. Penyerahan mandat kekuasaan ini dilatar belakangi gejolak di dalam negeri setelah peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. McIlef dalam Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2004 nulis, demokrasi terpimpin Soekarno mulai runtuh pada Oktober 1965. Pada 2 Oktober, Soeharto mengakui perintah dari Soekarno untuk mengambil sendiri komando tentara, tulis Wycliffe. Syaratnya Soeharto lah yang diberi kekuasaan penuh untuk memulihkan ketertiban dan keamanan. Kekuasaan ini kemudian dilembagakan pada 1 November 1965 dengan pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau yang disebut Kopkamtib. Tentara menuding Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalang di balik pembunuhan 7 jenderal. Sikap ini memicu amarah dan para pemuda anti komunis. Selanjutnya, dualisme kepemimpinan nasional. Di antara Orde Lama dan Orde Baru, Indonesia mengalami dualisme kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan terjadi ketika Soeharto mengambil alih pemerintahan, sementara Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Pada awal 1966, kondisi politik bergejolak. Soekarno diprotes keras karena G30 SPKI dan perekonomiannya memburuk. Puncaknya, pada 11 Maret 1966, demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini pun didukung oleh tentara. Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Maka pada 11 Maret 1966 sore di Istana Bogor, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan. Surat itu pun dikenal sebagai Supersemar. Supersemar itu bertujuan mengatasi situasi saat itu. Pada praktiknya, setelah mengantongi Supersemar, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden tertanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, Mandataris MPRS BPR. Keputusan tersebut yakni pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang. Penangkapan 15 menteri yang terlibat ataupun mendukung G30 SPKI. Pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI
dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 menetapkan Jenderal Soeharto sebagai penjabat presiden. Pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh, menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya seperti stabilisasi politik keamanan TAP MPRS nomor 9 tahun 1966, stabilisasi ekonomi TAP MPRS nomor 23 tahun 1966, dan pemilihan umum TAP MPRS nomor 9 tahun 1966. Tujuan dari rehabilitasi dan stabilisasi tersebut agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Selanjutnya, stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun, repelita, dan pemilihan umum pemilu. 2. Menyusun dan merencanakan repelita. 3. Melaksanakan pemilu selamat-lamatnya pada Juli 1971. 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan, penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. 5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara, baik di pusat maupun di daerah, dan unsur-unsur komunisme. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS nomor 9 MPRS 1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum pemilu. Pemerintahan Orde Baru melakukan pelemahan atau pengeliminasi kekuatan-kekuatan secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Pelemahan itu dilakukan antara lain terhadap pendukung Soekarno, kelompok Partai Sosialis Indonesia PSI, dan kelompok Islam fundamentalis yang sering disebut kaum ekstremis kanan. Selain itu, pemerintah Soeharto juga menciptakan kekuatan politik sipil baru yang dalam pandangannya lebih mudah dikendalikan. Organisasi itu adalah sekretariat bersama golongan karya Sekber Golkar yang kemudian lebih dikenal dengan nama Golkar. Pada akhir tahun 1971, pemerintahan Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan-alasan tertentu, seperti kasus pada masa demokrasi parlementer. Pada masa itu, banyaknya partai dianggap tidak memudahkan pembangunan, justru sebaliknya, yaitu menambah permasalahan. Penyebabnya bukan saja karena persaingan antar parpol, melainkan juga persaingan di dalam tubuh parpol antara para pemimpinnya tidak jarang memicu timbulnya krisis. Bahkan perpecahan yang dinilai bisa mengganggu stabilitas Polkam. Atas dasar itu, pemerintahan berpendapat perlu adanya penyederhanaan partai sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Pada awalnya banyak parpol yang menolak gagasan itu, yang sedikit banyak dinilai telah menutup aspirasi kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun adanya tekanan pemerintah menyebabkan mereka tidak mempunyai pilihan lain. Realisasi penyederhanaan partai tersebut dilaksanakan melalui sidang umum MPR tahun 1973. Pemerintahan Orde Baru menghimpun energi semua komponen bangsa ke dalam agenda bersama yang diformulasikan dalam bentuk trilogi pembangunan. Suatu rencana kemandirian bangsa yang diletakkan pada pilar stabilitas, pembangunan di skala bidang, dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya kepada seluruh rakyat. Trilogi pembangunan isi 1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Semua penghalang pembangunan termasuk segala hal yang dapat memicu munculnya instabilitas bangsa harus disingkirkan. Itulah kira-kira makna pesan yang terangkum dalam trilogi pembangunan, yaitu terwujudnya stabilitas politik dan keamanan pembangunan di segala aspek kehidupan dan pemerataan pembangunan beserta hasilnya. Stabilisasi penyeragaman. Masa Orde Baru melakukan penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila atau disebut dengan praktik depolitisasi, yaitu penghapusan atau penghilangan partai politik. Ide terkait penyeragaman ideologis ini dikemukakan Presiden Soeharto pada tanggal 19 Desember 1974 bertepatan dengan acara hari ulang tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Ide penyeragaman ini kemudian lebih dijelaskan oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976 di Jakarta. Presiden Soeharto mencetuskan konsep Eka Prasetya Pancakarsa kepada seluruh rakyat untuk mewujudkan penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Eka Prasetya Pancakarsa diwujudkan melalui penyusunan pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila atau W4 yang dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita. Berikutnya penerapan dui fungsi ABRI. Dui fungsi adalah gagasan yang ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru yang menyebutkan bahwa TNI memiliki 2 tugas. Yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban warga negara Indonesia, dan kedua, memegang kekuasaan dan mengatur negara. Penerapan dui fungsi ABRI adalah ABRI sebagai tentara nasional yang mengamankan wilayah NKRI dari ancaman yang berasal dari luar, dan juga ABRI sebagai penjaga keamanan rakyat, karena pada masa Orde Baru polisi tidak terlalu banyak bertugas di lapangan untuk menjaga keamanan rakyat. Selanjutnya, rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Program rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru dilaksanakan berdasarkan pada TAP MPRS nomor 23 1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Penerapan dan pelaksanaan ini membuat kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu perbaikan ekonomi rakyat, sehingga prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi kala itu adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi. Langkah pertama yang diambil untuk memerangi atau mengendalikan hiperinflasi adalah dengan menyusun APBN, anggaran pendapatan belanja negara berimbang, yang mana pemerintahan Orde Baru berupaya menyelesaikan masalah hutang luar negeri sekaligus mencari hutang baru yang diperlukan bagi rehabilitas maupun pembangunan ekonomi berikutnya. Pemerintahan Orde Baru kemudian juga berupaya menggalang dana dari dalam negeri, yaitu dana masyarakat melalui kerjasama dengan Bank Indonesia dan bank-bank milik negara lainnya, berupaya membuat masyarakat agar ingin menabung. Kebijakan pembangunan pada Orde Baru. Ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil untuk melaksanakan amanat masyarakat, maka pemerintah merencanakan pembangunan nasional yang diupayakan melalui program pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan 5 tahun yang di dalamnya memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Pembangunan ini memiliki 3 tahap. Pada tahap terakhir, pada masa pemerintahan Orde Baru menetapkan 8 jalur pemerataan, yaitu pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan. Yang kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Selanjutnya, pemerataan kesempatan berusaha. Dan yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Dan yang terakhir, pemerintah kesempatan memperoleh keadilan. Pemerataan kesempatan memperoleh peradilan. Integrasi Timur Timur. Integrasi Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu, yaitu Perang Dingin, di mana konstelasi geopolitik
kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing, yaitu blok barat, yaitu Amerika, dan blok timur, yaitu Uni Soviet. Dengan kekalahan Amerika Serikat di Vietnam pada tahun 1975, berdasarkan teori domino yang diyakini oleh Amerika Serikat bahwa kejatuhan Vietnam ke tangan kelompok komunis akan merembet ke wilayah-wilayah lainnya. Berdirinya pemerintahan Republik Demokratik Vietnam, yaitu yang komunis, dianggap sebagai ancaman yang bisa menyebabkan jatuhnya negara-negara di sekitarnya ke tangan pemerintah komunis. Kemenangan komunis di Indochina atau Vietnam secara tidak langsung juga membuat khawatir para elit Indonesia, khususnya pihak militer. Pada saat yang sama di wilayah koloni Portugis Timor Timur yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Indonesia terjadi krisis politik. Krisis itu sendiri terjadi sebagai dampak kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah baru Portugal. Di bawah pimpinan Jenderal Antonio de Spinola, ia telah melakukan perubahan dan berusaha mengembalikan hak-hak sipil termasuk hak demokrasi masyarakatnya, bahkan dekolonisasi. Di Timur Timur muncul 3 partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintahan Portugal. Ketiga partai politik tersebut adalah União Democrática Timorense atau UDT. UDT ingin Timor Timur menjadi negara bagian dari Portugal. Yang kedua, Revolución de Timor-Leste Independente, yang radikal komunis dan ingin segera merdeka, dan dari ketiga, Asosiasi Populer Demokratika Timorense, Ikatan Demokratik Populer Rakyat Timor yang ingin bergabung dengan Indonesia. Selain itu terdapat 2 partai kecil, yaitu kota, dan ketiga tersebut saling bersaing, bahkan timbul konflik berupa perang saudara. Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Pertumbuhan ekonomi yang tinggal karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat terlihat secara konkret. Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kematian bayi, dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat, pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Krisis moneter, politik, hukum, dan kebudayaan. Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam rangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Artinya demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk penguasa. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. Ciri kehidupan politiknya represif diantaranya: 1. Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kejahatan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif atau menentang negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Pelaksanaan paket UU politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa. 3. Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya. 4. Pelaksanaan difungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga sipil untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. 5. Terjadinya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Soeharto dipilih menjadi presiden melalui sidang umum MPR, tetapi pemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis. Mencintai tanah air dan menempatkan kepentingan
negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah, suka menolong orang lain. Rancangan P4 kemudian disahkan pada tanggal 21 Maret 1978 menjadi TAP MPR nomor 2/MPR/1978. Kemudian dibentuklah Komisi Penasehat Presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Ruslan Abdul Ghani oleh pemerintah dan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana P4 atau BP7 yang berkedudukan di Jakarta sebagai badan pelaksananya. Tugas dari BP7 adalah untuk mengawasi pelaksanaan program penataran P4 yang dilaksanakan baik secara nasional maupun regional. Penataran P4 ini merupakan salah satu bentuk penyeragaman di bidang ideologi yang dilakukan pemerintah agar seluruh rakyat Indonesia memiliki pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga diharapkan akan terbentuk dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan nasional. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai agama dan kepercayaan orang lain, mencintai sesama manusia dan tidak bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain.